Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan bahwasanya kelak di akhir zaman umat Islam akan menjadi seperti makanan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka seperti buih yang ada di lautan. Ketika itu para sahabat bertanya, apakah jumlah kita sangat sedikit ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian sangat banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Kalian telah ditanamkan rasa cinta kepada dunia dan takut akan kematian, sehingga musuh-musuh Allah tidak gentar dan takut terlalu kalian. Hari ini kita menyaksikan bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tersebut kian menjadi nyata adanya. Bahwasanya yang dimaksud Rasulullah adalah penyakit hubud dunia yang menjangkiti hampir semua umat Islam di seluruh dunia. Apa itu hubud dunia? Hubud dunia jika ditafsirkan secara sederhana adalah orang yang cinta kepada dunia dan takut kehilangan dunia, dan dia mencari dunia dengan segala cara, baik itu yang halal maupun yang haram, dan dia merasakan sebuah perasaan bahwa dia akan takut mengalami kematian karena akan berpisah dengan dunia yang dimilikinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Cinta dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berujar di dalam khutbahnya, dunia ini ibarat ladang tempat makan orang baik dan orang jahat. Jika melihat berbagai ayat Al-Quran serta hadis Nabi, mayoritas orang yang tidak baiklah yang mendominasi kehidupan di dunia ini. Karena hampir tidak ada yang tidak menoleh kepada dunia kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keburukan dunia itu sangat banyak sekali, dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran memuat mengenai keburukan atau fitnah dunia dan anjuran untuk memalingkan makhluk dari dunia serta mengajak kepada akhirat. Said bin Akhom pernah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu beliau meminta minuman lalu diberikan kepadanya air dan madu. Maka ketika beliau telah kenyang dari minuman itu, beliau menangis hingga sahabat-sahabatnya juga ikut menangis. Lalu para sahabatnya itu diam dari tangisnya, sedangkan Sayyidina Abu Bakar tetap menangis. Kemudian para sahabatnya menyangka bahwa Abu Bakar sedang ada masalah yang mereka tidak mampu untuk membantunya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengusap kedua matanya dan para sahabatnya bertanya, "Wahai Khalifah benar Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau menangis?" Abu Bakar menjawab, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW dan aku melihat beliau menolak sesuatu dari dirinya, padahal aku tidak melihat seorang pun bersamanya. Maka aku bertanya kepada beliau, apa yang engkau tolak tadi ya Rasulullah?" Pada Rasulullah SAW bersabda, "Inilah dunia. Dia menampakkan diri kepadaku dan aku berkata kepadanya, pergilah dariku. Kemudian dia kembali dan berkata, sesungguhnya engkau ya Rasulullah bisa lepas daripada gangguanku, namun tidak ada yang akan bisa lepas dari gangguanku atau fitnahku sepeninggalmu kelak." Hadis riwayat Bazar, Hakim dan Baihaqi. Lihat bagaimana angkuhnya dunia yang memproklamirkan diri di depan Rasulullah SAW bahwa tidak ada yang bisa lepas dari cengkeramannya kelak sepeninggal Muhammad SAW. Hujjah Islam Al-Imam Ghazali menukil sebuah hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam fitnah kejelekan dunia yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih dibenci daripada dunia, dan sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada dunia sejak dia menciptakannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi. Lantas setelah melihat berbagai celaan kepada dunia yang banyak tersebar di Al-Quran dan hadis Nabi, apakah itu artinya kita dilarang untuk menikmati dunia? Tentu bukan demikian maksudnya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya mengatakan hendaknya kita meniru akhlak para salaf saleh dalam menyikapi dunia. Disebutkan oleh Imam Sya'rani bahwasanya salaf saleh ketika menyikapi dunia adalah an-nadharu ila dunya bi'ainil i'tibar la bi'ainil mahabbati la wa syahwatiha, kama qaddar ja'ali jumhur salafus salih radhiyallahu anhum. Para salaf saleh ketika melihat dunia adalah dengan pandangan pertimbangan untuk diambil pelajaran, bukan dengan pandangan cinta
dan berkeinginan kepada dunia. Hal ini seperti yang dilakukan oleh mayoritas salaf soleh kita terdahulu. Ini dinukil daripada kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau yang berjudul Tanbihul Mukhtarin halaman 65, cetakan Darul Kutub Islamiyah Jakarta. Hatim Al-Asam pernah ditanya seseorang perihal kriteria manusia yang bisa menjadi ahlul itibar atau orang yang bisa mengambil pelajaran di dalam dunia. Ditanyakan kepada beliau, kapan kita dianggap termasuk daripada orang yang bisa mengambil pelajaran di dunia? Hatim Al-Asam menjawab, tatkala sudah bisa melihat setiap sesuatu di dunia ini, akibatnya adalah kehancuran belaka, dan pemilik harta dunia akan menjadi tanah, yaitu mati. Maknanya adalah semua yang berkaitan dengan dunia akan musnah belaka. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Walhasil orang beriman telah diingatkan berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa dunia adalah kesenangan yang menipu. Ini tertera dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Maka mewaspadai ketipuannya adalah sebuah keniscayaan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menukil wasiat dari Nabi Isa alaihissalam yang berbunyi, jangan kalian menjadikan dunia sebagai Tuhan, maka dunia akan menjadikan kalian sebagai hamba. Barang siapa yang menjadi hamba dunia, maka ketahuilah bahwasanya dunia akan menghancurkannya sehancur-hancurnya, baik secara cepat ataupun lambat. Sebagai penutup, kami ingin mengutip wasiat dari Nabi Isa alaihissalam yang bisa menjadi pegangan bagi kita orang beriman dalam menyikapi dunia. Beliau berkata, la yastaqimu hubbud dunya wal akhirah fi mu'minin kama la yastaqimul ma' wan nar fi ina'in wahidin. Tidak akan mungkin bersatu atau akur cinta dunia dan akhirat pada diri seseorang mukmin seperti tidak mungkin bisa akur air dan api di dalam satu wadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.